Cuman dia kenal kayak sekarang biasa aja, dia biasa ya. Soalnya memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. Kedua keluarga jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Vanessa. Selama si Vanessa Selama Vanessa tinggal di situ, saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami, ya mungkin memang anak saya, ya memang di situ aja karena maunya Vanessa di situ. Dan saya memang terus terang aja, maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ. Nah, itu. Mengenai pendataan atau warisan almarhum ini maksudnya apakah ada komunikasi dua pihak? Yang mendata itu apakah dari satu dari pihak orang aja atau melibatkan pihak masing juga? Maksudnya gimana? Pendataan. Oh gitu. Semua aset, semua yang ada. Ya aset-aset. Ya itu nanti makanya nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada, ini yang ada, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala, terbuka. Itu tapi kan bertahap, ya bertahap menuju situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah ini semuanya didata. Jadi aku mau sambil menunggu proses hukum, ya kan, yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar, hukum itu keluar. Apakah udah mulai mendata secara bersama-sama gitu? belum sampai sekarang belum, karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belum lah pantas hal-hal ini yang dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungin oleh pihak asuransi, kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai, makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan ikut dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru, dengan memang kesepakatan dia agar semuanya itu jelas dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank, di rekening Panes, di rekening Spedi, ada nggak? Kan nggak ada. Kakak nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi harus ada surat perwalian. Mas Dodi cocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani baru dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Jadi, apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga kemana aku liar perginya persoalan ini. Untuk yang untuk asuransi yang dibayarkan Vanes itu sendiri itu dibayarkan ketika Vanes sudah berumah tangga kah? Atau ketika Vanes belum berumah tangga? Perlu saya jelaskan ya, jadi asuransi yang ada di keluarga beliau itu ada beberapa. Jadi ada yang contoh salah satu yang mungkin ditandatangani oleh Vanes sebelum merit ya, itu juga ada. Cuma kan pembayaran premi itu tiap bulan juga setelah dia merit juga ada untuk satu hal yang sama. Dan orang yang ditunjuk sebagai yang menerima klaim asuransi tersebut katakanlah si A. Nah itu belum tentu juga bahwa itu milik dia yang ditunjuk. Karena apa? Penunjukan itu kan secara administratif. Bukan berarti orang yang ditunjuk dalam klaim asuransi tersebut adalah orang yang memiliki harta tersebut. Bisa dibilang kalau sebelum perkawinan bisa dihitung nilainya berapa, setelah perkawinan nilainya berapa. Itu kan ada hak waris. Bukan berarti sebelum perkawinan ditandatangani itu menjadi hak orang yang ditunjuk. Bukan. Ini hanya sebagai administrator aja. Jadi orang sebagai yang ditunjuk untuk mengelola, bukan untuk memiliki asuransi tersebut. Jadi kalau dibilang adakah asuransi yang atas nama Vanes atau atas nama Bibi? Ada. Cuma perhitungannya yang tadi saya bilang itu sebelum merit atau setelah merit. Kalau sebelum merit nanti nilainya berapa,
sesudah merit berapa itu dihitung, dan orang itu yang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk sesuai polisnya, tapi orang itu tidak memiliki, dia tapi membagi-bagi nanti berapa nilainya atau berapa nilai warisnya, itu ada semua gitu loh. Bukan berarti si A ditunjuk, si A memiliki semua, bukan. Jadi ada hitungannya. Mungkin seperti itu kalau masalah asuransi. Berarti untuk yang mengenai perwalian itu hanya ucapan Om, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait Om mengajukan pengajuan perwalian itu. Jadi Ya saya karena yakin dengan Mas Doki, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya, yang namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang bantu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Itu kalau umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito, atau dibelikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anaknya nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu mau saya, kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, jadi transparan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tidak ada komunikasi dengan Ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak perwalian itu masuk ya? Belum Belum juga. Belum. Om kecewa nggak sih, maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan ke media dari pihak Om? Ya, dari kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya menelpon saya ini tentu jelas jawabnya saya. Kalau saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang duit kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Apa lagi? Oh ya, bentar. Saya mau, dari tadi kan pertanyaan ini kan selalu berputar kepada
waris segala macam ada. Tapi perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya, gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa, kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting untuk ke depan Gala itu yang paling penting, gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah itu untuk ke depannya Gala. Karena Gala udah gak ada orang tua. Ketika dia sekolah, ketika dia mendaftar, ketika dia administratif kenegaraan, yang ditanyakan orang tuanya, siapa yang nanti ngurus? Nah itulah makanya dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut. Jadi jangan selalu berputar kepada masalah harta, warisan, segala materi. Ya ada lagi yang lebih penting untuk depannya Gala. Itu yang paling penting kita pikirkan. Seperti itu, Pak. Ini Bang, terkait perwalian tadi ya, kalau dua-duanya disetujui oleh pihak pengadilan itu bagaimana Bang? Karena kita bicarakan kalau Bapak Faisal disetujui, lalu Ayah Dodi memasukkan juga ke PH pusat dan disetujui, itu bagaimana hukumnya Bang? Jadi kalau penunjukan perwalian itu pasti satu, tidak mungkin double-double. Jadinya perwalian tuh beda dengan hadona atau